Sahabat GKI, jumpa kembali dengan sapaan Gembala GKI. Saya Pendeta Charlie dengan basis pelayanan di GKI Camar, Bekasi. Sahabat GKI, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan berkati kami di dalam hikmat Tuhan untuk dapat memahami secara sederhana apa yang hendak Tuhan sampaikan melalui firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema sapaan Gembala hari ini adalah menuntut untuk menuntun. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sahabat GKI yang terkasih, saya teringat dengan sebuah cerita tentang burung gagak dan sebuah kendi. Pada satu musim yang sangat kering, saat itu hampir semua binatang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air untuk diminum. Demikianlah juga dialami oleh burung-burung. Sekalipun mereka dapat terbang, ternyata sangat sulit untuk mendapatkan sedikit air untuk diminum. Ada seekor burung gagak yang menemukan sebuah kendi yang berisi sedikit air di dalamnya. Tetapi ternyata kendi tersebut merupakan sebuah kendi yang bentuknya agak tinggi dan dengan leher kendi yang sempit. Bagaimanapun juga, burung gagak tersebut berusaha untuk mencoba meminum air yang berada dalam kendi. Namun dia tetap tidak dapat mencapainya. Burung gagak tersebut hampir merasa putus asa dan merasa akan meninggal karena kehausan. Maka kemudian muncul sebuah ide dalam benak burung gagak tersebut. Burung itu dengan tekun mulai mengambil batu-batu kerikil kecil yang ada di samping kendi, kemudian menjatuhkannya ke dalam kendi satu persatu. Setiap kali burung gagak itu memasukkan kerikil ke dalam kendi, permukaan air dalam kendi pun berangsur-angsur naik dan bertambah tinggi. Hingga akhirnya air tersebut dapat dicapai oleh sang burung gagak. Dan ia pun selamat dari kehausan. Siapakah yang mengupayakan ini semua? Tentunya burung gagak itu sendiri. Yang penting bukan di mana Anda mulai, tetapi jika Anda sudah memulai, itu yang penting. Seorang pernah mengatakan, Anda tidak perlu menjadi hebat untuk memulai, tetapi Anda harus mulai untuk menjadi hebat. Menjadi hebat tidak perlu menunggu orang banyak mengatakan saudara hebat, tapi mulailah dari diri sendiri untuk menganggap diri saudara hebat. Karena saudara dan saya adalah istimewa, berharga di mata Tuhan. Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah dunia bukan tanpa perlengkapan. Tuhan yang utus, Tuhan yang urus. Itu selayaknya jika seorang ayah mendaftarkan anaknya ke sebuah sekolah. Ketika didaftarkan ke sekolah, sang ayah mengajak dan memberitahukan anaknya di mana kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, toilet, kantin yang ada di sekolah itu. Setelah di rumah, sang ayah katakan, "Nak, siapkan peralatan sekolahmu ya. Topimu, sepatumu, tasmu, buku-bukumu, pakaian sekolahmu." Kemudian anaknya bertanya, "Uangnya mana ya?" Sang ayah menjawab, "Ya cari sendiri uangnya." Apakah ayahnya tega membiarkan anaknya mengupayakan itu? Tentunya tidak. Sang ayah berani mengutus anaknya untuk sekolah. Tentunya ayahnya juga berani mengurus segala perlengkapan sekolah anaknya. Sahabat GKI yang terkasih, Tuhan Yesus mengutus kita untuk melakukan kebaikan kepada sesama kita. Tentunya Tuhan juga sudah memperlengkapi kita dengan hal-hal baik. Hati yang baik, motivasi yang baik, pikiran yang baik, karakter yang baik, bahkan perilaku yang baik. Bagaimana kita memulainya sahabat GKI? Sederhana, mulai dari diri sendiri. Kita tidak perlu menuntut orang lain melakukan terlebih dahulu, melainkan diri kita sendirilah yang menuntut diri kita ini
untuk memulainya. Dengan tindakan yang kita perbuat dengan sukacita, maka tentunya orang dapat menyaksikan apa yang sudah, sedang, dan akan kita lakukan untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Bahasa kerennya ya menjadi teladan bagi sekitar kita. Namun seringkali muncul apa yang seringkali dipikirkan oleh orang ketika kebaikan-kebaikan itu dilakukan. Apakah yang saya dapatkan ketika kebaikan itu saya lakukan? Bagaimana kalau orang tidak berterima kasih kepada saya? Padahal saya sudah berbuat baik. Kalau kebaikan yang saya lakukan dibalas dengan tidak baik, apakah saya harus melanjutkan untuk berbuat baik? Hari ini kita temukan jawabannya. Tetaplah lakukan kebaikan. Mungkin banyak orang tidak menyaksikan kebaikan yang kita lakukan. Apakah dengan begitu kebaikan kita tidak berarti? Apakah dengan situasi seperti itu menghentikan komitmen saya untuk terus berbuat baik? Mari kita dasarkan segala sesuatu yang kita lakukan itu seperti cara Kristus mengasihi saudara dan saya. Kasih Kristus terus menghiasi kehidupan kita, sekalipun kita seringkali juga lalai untuk berterima kasih, lupa bersyukur. Akan tetapi Kristus tetap hadir untuk melakukan kebaikan demi kebaikan untuk hidup kita, bukan? Dengan begitu, apa dong yang kita dapatkan dengan terus melakukan kebaikan itu? Kita mendisiplinkan diri menjadi pribadi semakin serupa dengan Kristus. Diri kita akhirnya selalu diasah dan dipertajam untuk tidak terjebak dengan sanjungan, penghormatan, dan pujian orang lain. Karena kita melakukannya bersama Kristus, di dalam Kristus, dan untuk kemuliaan Kristus. Paulus kepada jemaat Galatia menegaskan tentang hidup bersama dan kebersamaan dalam hidup. Saling membantu, saling menopang, saling menguatkan. Itu adalah kebaikan-kebaikan yang mendasari kehidupan bersama di dunia ini. Egoisme bukan lagi menjadi prioritas, melainkan berbela rasa, peduli, dan tidak menutup mata hati kita terhadap sekitar kita. Paulus mengajarkan bagaimana kehidupan ini dibangun dengan fondasi cinta kasih yang murni, yang muncul dari setiap pribadi yang mengatakan bahwa saya adalah murid Kristus. Terkadang kita tidak perlu bicara banyak, melainkan kita dituntut untuk banyak bertindak. Bukankah kehidupan ini dibangun atas dasar banyak perbedaan, namun menyatu di dalam kebaikan demi kebaikan? Inilah yang menjadi gaung kita bersama sebagai murid-murid Kristus. Banyak penderitaan dan pergumulan ada di sekitar kita. Kebaikan yang kita lakukan mungkin tidak bisa membebaskan sesama kita dari penderitaan mereka, namun setidaknya meringankan beban penderitaan mereka. Mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus melalui kebaikan kita. Tidak perlu kita bersusah payah menunjuk orang lain untuk memulai terlebih dahulu melakukan kebaikan, melainkan tunjuklah diri kita sendiri untuk melakukan kebaikan itu, yang akhirnya dengan kedisiplinan tindakan kebaikan kita dapat menuntun orang lain juga semakin berupaya melakukan kebaikan demi kebaikan. Sahabat GKI yang terkasih, jika kita ingin melakukan kebaikan, jangan pernah hitung biayanya. Karena jika kita mulai menghitung, maka kita tidak akan pernah memahami apa arti sebuah pengorbanan. Kebaikan akan selalu mendapatkan tempat yang paling mulia, dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Mungkin 1000 kebaikan seringkali mudah untuk dilupakan, dan 1 kesalahan seringkali mudah diingat. Namun tetaplah kerjakan kebaikan itu. Bukankah dengan kebaikan yang kita kerjakan itu menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang siap untuk menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandung? Teruslah memberkati dengan kebaikan-kebaikan yang dapat dirasakan banyak orang. Sekalipun kecil yang kita lakukan, namun kerjakanlah dengan cinta kasih yang besar. Karena Tuhan dapat memakai hal-hal kecil untuk membuat banyak orang takjub. 100 orang ditanya, mau ngapain ke gereja? 100 orang itu menjawab, mau mencari damai. Sesampainya di gereja tidak ada damai, karena setiap orang sedang sibuk mencari damai. Namun 100 orang ditanya mau ngapain ke gereja? 100 orang itu menjawab, saya mau membawa damai. Sesampainya di gereja sungguh kedamaian itu hadir dengan segala ketakjuban. Karena setiap orang menuntut dirinya sendiri untuk melakukan terlebih dahulu. Mari menuntut diri sendiri terlebih dahulu
agar dimampukan untuk menuntun orang lain semakin mendekat kepada Kristus. Mari kita berdoa. Ya Kristus, mampukanlah diri kami untuk terlebih dahulu menuntut diri untuk melakukan kebaikan demi kebaikan untuk sekitar kami. Bukan orang lain yang kami tuntut, tetapi diri kami sendiri. Agar dengan begitu, kami dimampukan untuk menuntun orang lain melakukan kebaikan demi kebaikan. Kiranya kasih dan kuasa menghadirkan setiap pribadi yang mendisiplinkan diri dengan tindakan-tindakan kasih yang Kau ajarkan. Agar keluarga, gereja, bangsa dan negara ini penuh dengan ketakjuban yang Kau hadirkan melalui kehidupan setiap anak-anak. Jadikanlah kami sebagai teladan iman dalam mewujudkan cinta kasih yang murni dalam tindakan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati sahabat GKI.